Alhamdulillahilladzi yukafi'ul mujahidina ala jihadihim wa sabrihim wa sabatihim bil fawzil mubin wan nasril azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Segala puji kepunyaan Allah. Tidak ada satu puja dan puji pun yang berhak dimiliki oleh makhluknya. Kita senantiasa memuji kepadanya dan kita senantiasa memohon anugerah serta memohon pertolongan dan magfirahnya. Pada saat ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walau bagaimanapun saat ini kita memiliki sebuah anugerah yang demikian besar, yaitu keyakinan yang saat ini masih tertanam, dan insya Allah keyakinan itu tidak akan mungkin kita lepaskan dan tidak akan mungkin kita hapuskan, yaitu keyakinan bahwa akhirat itu jauh lebih baik ketimbang dunia ini. Hidup memang mesti sekali jadi. Keyakinan yang selama ini kita pegang tidak boleh lekang, karena memiliki keyakinan bahwa akhirat itu jauh lebih baik ketimbang dunia ini, itu sudah menjadi sebuah ukuran bagaimana langkah seseorang dalam kehidupan. Dengan keyakinan seperti itu, maka kita bisa melangkahkan kaki dari titik mana kita berangkat. Mabda kita untuk melangkah sudah punya warna, sudah punya corak. Berangkat dari keyakinan bahwa tidak ada kehidupan yang lebih baik, lebih kekal, lebih abadi ketimbang kehidupan akhirat nanti. La aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua dengan keyakinan seperti ini mampu kita langkahkan dengan sepenuh keikhlasan. Tenaga dan kekuatan semuanya diarahkan demi mengawal keyakinan seperti itu. Sebagaimana tadi diungkap sebuah ayat yang terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah setelah Allah mengungkapkan masalah saum. Setelah ayat 183, 184, 185, 186, 187, baru setelah itu ayat ini muncul, yaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil,
yang artinya janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kamu menyuap kepada para hakim dengan harta tersebut. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian bisa memakan sebagian harta orang lain. Bil ismi, dengan cara berbuat dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwa itu adalah dosa. Sering orang bertanya, di satu sisi ayat Quran menyuruh kita untuk makan, seperti kalimat kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Tapi di ayat ini justru malah dilarang makan. Wala ta'kulu, janganlah kalian makan. Sepertinya ada kontradiksi. Di satu sisi Al-Quran menyuruh makan, di sisi lain justru malah Al-Quran melarang makan. Ternyata makan itu tak disuruh pun manusia akan memakannya. Minum pun tidak perlu disuruh-suruh, manusia pasti meminumnya. Begitu juga andai kata Al-Quran melarang makan, walau bagaimanapun orang dilarang makan, tidaklah mungkin bisa. Sekalipun Al-Quran melarang untuk memakannya, manusia pasti tidak akan mungkin mengikutinya. Sebab makan, minum, bersebadan, itu adalah fitrah insan. Makan, minum, kecintaan terhadap lawan jenis, itu adalah merupakan fitrah, tabiat sifat manusia. Oleh karena itu, apabila ada ayat yang menyuruh makan dan juga melarang makan, itu pasti ada lanjutannya. Kulu washrabu wala tusrifu. Bukan menyuruh makan dan menyuruh minum, tapi justru melarang berlebih-lebihan. Makanlah dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Kulu washrabu halalan tayyiban. Makanlah, kulu halalan tayyiban, makanlah yang halal dan yang tayyib. Bukan menyuruh makan karena tanpa disuruh pun orang akan makan. Bukan melarang makan, tapi yang dimaksud dengan dilarang itu, walaupun dilarang karena itu adalah sifat dan tabiat seorang atau merupakan fitrah insan, maka seseorang tidak akan mungkin bisa mengikutinya, bisa mentaatinya. Pasti itu ada ayat selanjutnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang, bukan sembarang melarang. Bukan melarang makan, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang makan harta di antara kalian bil batili, dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bukan melarang makannya, tapi janganlah kalian makan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Mafhum mukhalafahnya, makanlah harta-harta kalian itu dengan cara yang hak, sesuai dengan syariat. Tentu orang akan mengatakan, bukankah harta itu tidak hanya dimakan, ada juga yang diminum, ada juga yang dimanfaatkan, ada juga yang dipakai, ada juga yang
jadikan investasi. Memang betul harta itu tidak hanya dimakan, tidak hanya diminum, tidak hanya dimanfaatkan, akan tetapi kebanyakan harta itu dimakan, sehingga di sini disebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Menyebut sebagian fungsi bukan berarti hanya itu yang ditetapkan. Dzikru ba'di afradil am la yukhassisuhu. Menyebutkan sebagian tentu tidaklah mengkhususkannya. Bukan berarti wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kemudian dipikirkan atau diinterpretasikan bahwa kalau tidak bisa dimakan, bagaimana dengan dimanfaatkan? Bagaimana kalau tidak dimakan cuma diminum? Tentu ini bukan berarti bahwa tidak boleh memakan, boleh diminum, boleh dimanfaatkan. Tapi yang dimaksud adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kalian itu dengan cara yang batil. Caranya yang tidak boleh. Silakan makan harta kalian asal dengan cara yang hak, dengan cara yang sesuai dengan syariat. Ayat ini walaupun ayat yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ini ternyata ada yang sama dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat tersebut dengan sebuah kalimat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau di ayat yang tadi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kalau di ayat 29 surat An-Nisa menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi kalimatnya hampir sama, redaksinya relatif sama. Di atas wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan juga ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Cuma kalau di surat Al-Baqarah ayat selanjutnya watudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menyuap dengan harta tersebut kepada hakim-hakim dengan maksud agar kalian makan sebagian di antara harta orang lain dengan cara berbuat dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa itu dosa. Jadi cara yang batil itu adalah mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, tentu dengan cara berbuat dosa dan bahkan dengan cara menyuap para hakim, sehingga hakim memiliki kecenderungan untuk memenangkan gugatan kita atau memenangkan persoalan kita, perkara kita, sehingga dengan cara seperti itu kita menerima serta mengambil hak orang lain, dan wa antum ta'lamun, kalian tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Harta keturunan itu adalah merupakan hiasan kehidupan dunia. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman,
Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan, harta dan anak itu adalah zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan kehidupan dunia. Tidak ada seorang pun yang merasa tidak nyaman, atau semua orang merasakan dan menginginkan harta, juga menginginkan keturunan. Ketika seorang diberi anugerah melimpah harta, tentu tidak lengkap apabila tidak diberi keturunan. Begitu juga ketika seorang diberi keturunan yang banyak, tentu ingin agar diberikan juga berlimpahnya harta. Oleh karena itu wajar jika Al-Quran di sini memberikan batasan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kalau di atas, di ayat surat Al-Baqarah ayat 188 diberikan contoh bagaimana sebetulnya cara yang batil itu. Kalau di ayat surat An-Nisa justru di sini disebutkan bagaimana cara yang sesuai dengan syar'i, bagaimana cara yang sesuai dengan hak itu. Di sini diungkapkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali kalian melakukan perpindahan harta tersebut dalam perdagangan yang suka sama suka, atas dasar ridho sama ridho di antara kamu. Silahkan makanlah harta di antara kalian itu dengan cara yang hak, dan satu di antara cara mengambil atau cara menjadikan hak orang lain itu, hak milik orang lain itu menjadi hak milik kita, satu di antaranya adalah dengan cara antakuna tijaratan antaradim minkum, yaitu dengan melalui transaksi jual beli yang didasari atas dasar ridho sama ridho di antara kalian. Bahkan yang lebih mengerikan ayat selanjutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 30. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'alallahi yasira. Siapa orang yang melakukan hal itu dengan cara melanggar hukum dan dengan cara berbuat zalim, fasawfa nuslihi naran, niscaya kami akan masukkan dia ke dalam neraka, wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan hal itu, yang demikian itu bagi Allah mudah sekali. Jadi dengan demikian, berkaitan dengan makan, Islam mengajarkan agar kita makan dengan makanan yang halal, dengan makanan yang didapat dengan cara-cara yang hak. Tidak kita memakannya dengan cara-cara yang batil. Allah tempatkan ayat ini setelah ayat-ayat yang berkaitan dengan saum. Saum hanya dengan 5 ayat saja dalam surat Al-Baqarah sampai ayat 187. Setelah selesai saum, baru Allah sisipkan ayat ini. Ayat yang menyatakan bahwa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi para mufassir memandang bahwa amatlah relevan apabila ayat sebelumnya berkaitan saum,
Lalu ayat selanjutnya ayat yang berkaitan dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Secara tanasubil kesesuaian ayat ini amatlah sesuai, amatlah relevan. Karena bagi seorang mukmin yang melaksanakan saum, yang biasa mampu menahan makan di siang hari, walaupun itu adalah hartanya sendiri, makanannya sendiri, minumannya sendiri, tapi ia tidak berani untuk memakannya kalau belum waktunya, belum tiba saatnya. Sehingga harta yang dimilikinya, makanan dan minuman serta istri yang dicintainya, yang halal untuk dilakukan hubungan dengan dirinya, ternyata ia mampu menahannya karena belum saatnya, belum waktunya. Harta milik dirinya saja dia tidak berani memakannya, apalagi harta milik yang lain. Sehingga teramat mudahlah bagi mereka yang sudah dididik, sudah diterpa dan sudah dilatih pada saum Ramadan, maka seseorang bisa mengamalkan ayat ini dengan baik. Karena makan harta orang lain tentu akan dengan mudah dia tahan. Sebab dikala saum, harta yang milik dirinya saja tidak berani ia makan kalau belum waktunya, kalau bukan saatnya. Ayat selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kedurhakaan-kedurhakaan yang besar yang dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum, niscaya kami akan jadikan kifarat, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan niscaya kami akan masukkan kalian pada tempat yang demikian mulia, yaitu surga. Tentu bagi seseorang menahan diri dari memakan harta orang lain itu adalah bagian dari tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, menjauhi dosa-dosa besar. Jika seseorang mempunyai peluang untuk mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, lalu ia mengurungkan dan ia mampu menahan diri, maka Allah akan memberikan kifarat kepada orang tersebut. Jadi dengan demikian, bagi mereka yang sudah terdidik, sudah terlatih untuk menahan harta, walaupun itu harta dirinya, kalau bukan waktunya, kalau bukan saatnya, ia mampu menahannya, apalagi menghadapi peluang-peluang yang bisa kita ambil. Apakah itu peluang di tempat di mana dia bekerja, atau mengambil uang rakyat dan lain sebagainya. Ternyata semua itu bisa tercover, bisa dia lakukan dengan sepenuh keikhlasan berkat latihan, didikan, serta berkat kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi para mufasir begitu cepat memberikan komentar bahwa cocok sekali Allah mengungkapkan ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil setelah ayat-ayat yang berkaitan dengan saum. Jika memang seseorang telah mampu menahan dan tidak berkeinginan untuk mengambil hak orang lain, padahal peluangnya demikian besar,
maka Allah akan berikan nukafir ankum sayyiatikum. Allah akan hapus kesalahan-kesalahan di antara kalian. Sebagaimana Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Rasulullah SAW bersabda, salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu akan menjadi kifarat bagi mereka di antara keduanya itu selama ia mampu menjauhi dosa-dosa yang besar. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu nukafir ankum sayyiatikum. Sudah terhapus dari dosa-dosa yang besar, lalu dilaksanakan salat yang 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, maka itu akan menjadi kifarat dari dosa-dosa yang telah lewat selama menjauhi dosa-dosa yang besar. Saat ini Ramadan sudah mulai tiba. Sungguh menggembirakan hadis Nabi ini. Ramadan ke Ramadan, Ramadan tahun yang lalu ke Ramadan yang ini sudah mulai dekat. Sudah berada di ambang pintu. Hanya dalam hitungan hari kita akan menyongsong ini. Ternyata bergembiralah dan berbahagialah kita saat ini. Walaupun dalam situasi-situasi yang menakutkan seperti ini, bagi kita yang memiliki keyakinan dan iman kepada ayat ini, juga mempunyai keyakinan dan keimanan terhadap hadis ini, sungguh menjadi tenaga yang akan memberikan kekuatan kepada sistem imun. Karena walaupun sistem imun kita bangun, jika tidak kita dorong dengan kekuatan iman, sistem imun pun akan lemah. Tapi ketika iman menguat, maka sistem imun pun akan senantiasa tinggi. Mudah-mudahan ayat dan hadis ini bisa menjadi penguat terhadap sistem imun kita, sehingga imun kita menjadi kuat dan menjadi penangkal bagi yang selama ini kita khawatirkan dan kita takutkan. Oleh karena itu, sambutlah bulan Ramadan dengan sebuah magfirah yang telah Allah kemukakan dan sudah Rasul kemukakan. Tentu kita sudah dengar, sudah populer di antara kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sekalipun dalam suasana yang serba keterbatasan, dengan penuh ketakutan, akan tetapi justru akan membangun sistem imun yang selama ini kita harapkan dan kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, memelihara sistem imun kita dengan keimanan yang kita kuatkan, kita tingkatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.